Hello, welcome back to our channel Edo Inspired dengan gue Edo. dan gue Della. Di video kali ini kita bersama dengan Mas Tunggul Sudiartono atau yang bisa dikenal dengan Mas Tatung. Tapi kali ini kita akan bahas spesifik mengenai canine kennel. Yuk kita mulai aja. Sejarah, kapan, historinya, kenapa ada canine kennel ini? Kita mulai di sini itu tahun 2004 kita mulai di sini. Sebelumnya kita ada di Lebak Bulus. Oke. Dari sana terus kita pindah ke sini 2004. Jadi mulai operasinya kira-kira pertengahan 2004 untuk di sini. Dari situ memang kita mulainya sudah untuk boarding dan training. Berarti ada training, ada boarding, terus ada apa lagi fasilitasnya? Boarding, training, terus fasilitas untuk mereka juga kita ada kolam renang. Kandangnya kita ada dua tipe, non AC sama yang pakai AC. Playgroundnya kita punya dua playground. Kalau nitip di sini, kalau boarding di sini Mas, itu makanan dari kennel atau dibawain sendiri? Harga dasarnya sebetulnya makanan dari kita. Oh, sudah include ya? Kita include. Di sini kita pakai ada beberapa merek. Kita punya pilihan. Atau kalau yang di rumah biasa Brand dengan lain, yang enggak itu. brand lain, kalau mau dibawain brandnya silahkan. Atau Kalau misalnya dia masak gitu? masak, kita juga bisa masakin. Karena kita juga punya pilihan untuk yang pakai raw food atau cook food. Mau campur dengan sayur-sayuran dan nasi, kita juga bisa. Oh, itu bisa request ya? Cuman itu berarti custom ya berarti? Custom, jatuhnya custom. Nanti kalau itu tergantung ownernya kan biasanya. Kalau kita menyanggupi, kita punya bahan-bahannya, biasanya kita kalau simpel-simpel aja bisa. Oke. Tadi berarti itu untuk yang boarding ya. Kalau untuk training? Untuk Trainingnya ini ada training apa aja nih? kita lebih fokus ke basic obedience. Basic obedience. Habis kalau mereka mau diterusin, biasanya kita ngarahinnya ke agility. Oke. Ada juga beberapa yang memang mintanya untuk anjing-anjing penjaga, guard dog ya, maksudnya bukan untuk rumahan tapi kayak untuk Hotel gitu. hotel. Oke. Itu bisa? Kita bisa juga. Kalau bandara yang buat ngendus narkoba? Ngendus narkoba pelatihannya bisa di kita, tetapi kita perlu seleksi dulu. Oh, karena nggak Iya. semua anjing. Tidak semua anjing kita bisa diarahkan ke sana. Atau mungkin lebih tepatnya seperti ini. Kita bisa ngelatih untuk dipekerjakan, tetapi apakah anjing itu akan sesuai atau tidak nanti di tempat kerjanya, itu yang biasanya kita screening dulu untuk ini. Terus kembali ke fasilitas tadi, ada kolam renang, ada playground gitu ya. Ini maksudnya apa, anjingnya dibebaskan terserah nih mau main, atau ada jam-jam tertentu, misalnya jam main jam 2 atau jam 3 gitu? Kita biasanya kalau anjing yang boarding, kita pagi, mereka keluarnya pagi. Oh, Kita ke kasih playground. ke playgroundnya pagi, dan nanti sore. Oh, udah nggak panas ya? Udah nggak panas karena kalau misalnya terlalu siang juga mereka kasihan. Biasanya sih kita ngeluarinnya tergantung dari karakternya mereka. Nah iya tuh. Kalau mereka bisa gabung sama-sama yang lain, ya kita barengin dengan, biasanya sih kita barenginnya bukan dengan anjing-anjing yang lain. Bukan dengan sesama anjing boarding, tetapi dengan anjing kita. Karena kita udah tahu karakternya. Betul. Kalau misalnya ada seorang owner yang punya 5 ekor anjing boarding di sini, ya kita kemungkinan besar akan ngelepas mereka sama-sama, kecuali dengan permintaan ini yang si A jangan dibarengin, pas lepas jangan dibarengin. Jadi kita ngelihat, selain kita ngelihat juga kita minta informasi dari ownernya. Kalau mereka ketemu anjing lain, sosialisasinya bagus apa enggak? Oke, iya benar. Kalau untuk yang berenang? Kalau yang berenang biasanya dengan part of boarding juga? Part of, yang jelas sih part of pelatihan, part of training. Oh, training pun juga berenang?
training biasanya kita kasih mereka untuk berenang. Memang ada tujuan itu? Yang pertama sih supaya mereka nggak bosen dengan rutinitasnya. Banyak anjing yang ketemu air mereka seneng banget. Iya. Ada yang takut-takut. Kalau yang takut-takut ini tujuannya kita supaya mereka jadi lebih pede, melatih mereka untuk mengatasi rasa takutnya lah kira-kira gitu. Atau misalnya ada yang perlu diterapi kesehatan, bekas operasi atau mereka habis keseleo apa gimana gitu. Gitu. Iya betul. Kita terapi pakai biar mereka kakinya gerak, tapi bebannya lebih ringan, jauh lebih ringan kan. Kira-kira begitu kalau itu semua ukuran anjing bisa ya, Mas ya? Semua ukuran anjing bisa. Berarti yang untuk dititipin di sini dari yang paling kecil sampai yang gede banget bisa? Bisa. Oke, untuk ruangan untuk boarding atau untuk training itu ada berapa macam di sini? Ada yang ber-AC kah? Kita ada 2 macam, AC dan yang non AC. Tapi ukurannya sama semua? Ukurannya mirip-mirip. Ukurannya mirip-mirip. Oh, itu berapa tuh? Berapa kali berapa? 1 meter kali 3,5 kira-kira. 1 meter kali 3,5 ya? Iya. Jadi yang AC juga kurang lebih segitu? Yang AC agak sedikit lebih kecil. Karena kalau yang ruangan AC-nya itu 120 kali 90. Tapi disekat ya? Tapi kita sekat. Jadi mereka bisa bermain sama kiri kanannya. Di depannya ada tempat untuk umbaran lagi. Jadi kita per 5 kandang ada 1 umbaran. Ini saya lihat ada satu lagi nih ruangan yang beda. Ini apa nih ruangan? Nah, kita ada lagi satu ruangan ini memang ruangan sultan. agak presidential suite kayaknya. ini penthouse. Ini emang agak seru juga yang ini nih. Ini kandang AC juga. Kandang AC juga ini kita sengaja bikin sangat besar. Ukurannya kira-kira 3 meter kali 4 meter lari lah. 380 kali 420. Jadi memang cukup besar, bisa nampung anjing yang besar-besar pun kita bisa masuk rame-rame. Kalau untuk ketersediaan kamarnya maksudnya boleh langsung datang terus langsung boarding atau harus kontak dulu jauh-jauh hari? Sebisa mungkin kontak dulu ya. Karena kalau pada masa-masa liburan biasanya kita full. High season ya? High season kita full, kayak Lebaran, Natal itu lebih seringnya kita full. Kalau misalnya Lebaran itu kalau bisa berapa bulan? Ya paling enggak 1 bulan sebelumnya, sebelum puasa kalau bisa udah book. Kalau misalkan syarat anjing untuk bisa dititipin? Syarat anjing untuk boarding dan training. Biasanya sih kita vaksinasinya kita cek dulu. Vaksinasi kita cek dulu. Kalau kesehatan biasanya kulit dan kutu kita cek dulu. Kalau bisa sih mungkin bukan cuma di tempat kita aja, di tempat-tempat yang lainnya pun kayaknya sama ya. Mau boarding kucing atau anjing, biasanya mereka semua tanya bebas dari penyakit kulit atau vaksinnya lengkap atau tidak. Pokoknya bebas dari penyakit penular ya. Betul. Jadi kita karena kita di sini juga banyak terima dari owner lain juga, kita pengennya sih sama-sama sehat lah gitu. Kalau misalnya ownernya berhalangan nganter, itu bisa nggak dari kennel bantuin untuk gitu? ngejemput mungkin ya dengan additional cost gitu? Iya, biasanya sih kalau misalnya kita ngaturnya jauh-jauh hari, insya Allah bisa. Tapi kalau mendadak biasanya ya kalau kita itu. Tapi itu ada additional cost? Ada. Itu hitungannya per anjing atau per alamat berarti per alamat. Makin jauh dekatnya kita itu di luar owner atau di luar siapapun itu. Di luar owner maksudnya? Kadang-kadang ada yang minta nebeng. Minta nebeng. Serius. Terus selain tadi masa training, masa boarding, masalah jemput juga, Canine itu juga bisa bantu untuk masalah ini ya, kirim anjing keluar dan bawa masuk ya dari luar ya? Bisa. Itu ada persyaratannya kah? Atau? Yang paling penting kesehatan hewannya lagi. Si anjingnya ini harus sehat. Titer rabiesnya harus bagus. Oke. Jadi diperiksa kesehatan dulu. Mereka sehat, titernya bagus. Biasanya mereka bisa. Ke negara manapun? Atau ada cuman
Ada negara yang nggak bisa nih misalnya? Ada beberapa negara yang mereka off limit dari kita. Oh, memang peraturan mereka nggak mau? Peraturan mereka, bukan peraturan kita gitu. Kalau kita kemana aja kita masih bisa. Kalau kita ekspor, biasanya prosesnya memang agak lebih lama. Selain kebanyakan owner maunya mereka terbang bersama-sama dengan si anjingnya. Jadi ini proses ini yang kita cari tahu waktunya yang pas, yang gimana gitu. Coba disamain ya. Betul, kadang-kadang udah disetting sama ownernya untuk berangkat hari H, nggak taunya anjingnya nggak bisa karena kondisi anjingnya kurang bagus. Jadi kita ngesetnya mesti bareng-bareng hari supaya bisa untuk sama-sama pergi. Oke, kalau gitu lanjut ke ini. Kalau misalnya Mas ada yang datang sehat terus ternyata sakit di kennel, masih penitipan sakit nih gitu. Oh, kebetulan sekali nih kalau yang kayak begitu, karena kita punya vet special, very special vet yang sangat handal ya. Yang sangat handal, on board. Iya. Jadi mudah-mudahan nggak terlalu banyak terjadi hal-hal yang seperti itu, karena kita hari demi hari insya Allah ngontrol. Sekarang yang paling mungkin ditunggu-tunggu nih sama yang nonton, biayanya berapa nih Mas Tatung kalau mau nitipin anjing-anjing di sini? Kalau kita biaya bervariasi tergantung dari beratnya anjing itu sendiri. Kita mulai dari kalau boarding untuk anjing di bawah 10 kilo itu 65.000. Startnya dari 65.000. Okay. Trainingnya kalau untuk anjing kecil kita mulainya 2.250.000 untuk anjing yang di bawah 10 kilo. Itu 1 bulan? Untuk 1 bulan. Itu udah paket ya? Itu udah info apa aja? Kalau yang training kita paketnya makanan dari kita, terus runningnya itu sendiri. Anjingnya tinggal di sini? Anjingnya tinggal di sini selama 1 bulan. Ownernya kita wajibin untuk datang ya, untuk latihan sama-sama. Jangan sampai lupa. Lalu kita vitamin juga kita kasih. Untuk vitamin kayak untuk tulang, kalsium kita juga kasih. Untuk obat cacing juga kita kasih. Obat cacing pas lagi kita kasih. Iya. Karena nanti bulan pertama biasanya kita kasih mereka, kita kasih obat cacing. Bisa sekalian kalau misalnya jadwal vaksinnya udah mau mendekati. Jadwal vaksin misalnya nih mau boarding mau latihan di sini 3 bulan. Terus bulan pertama masuk dia vaksinnya sudah harus diulang, kita bisa vaksin juga. Lebih detail harganya mungkin bisa nanti dikontak langsung ya ke Canine Kennel. Atau mungkin lokasinya di kita ada di sini. Kita ada di Jalan RE Marta Dinata KM 5 nomor 59 Cipayung Ciputat Tangerang Selatan. Kenapa kita bisa wawancara Mas Tatung dan Dok Siti itu karena aku sendiri juga emang selalu sering nitipin Axel sama Oscar kalau emang kebetulan lagi pergi gitu, dan selalu puas dengan apa yang diberikan oleh Canine gitu loh, selalu update. Makanya selalu balik lagi. Yang paling gue suka Dok itu dilapor gitu tiap hari kayak Del, Axel main hujan gitu. Del, Os makannya ini ya beres hari ini, kan jadi tenang gitu. Iya, justru itu yang kita butuhkan ya. Kalau kita lagi jauh kan justru kita jadi deg-degan nih kalau misalnya gimana ya, makan nggak ya apa-apa. Takutnya kan. Itu yang paling gue suka. Ya, itu tadi pembahasan dari Edel tentang Canine Kennel Ciputat. Semoga berguna ya infonya untuk kalian, terutama untuk yang mau nitipin atau mau training anjing kalian. Komen kalau yang mau tanya-tanya lebih lanjut atau bisa langsung kontak Canine Kennel Ciputat di kontak yang sudah kita sertakan. Sekian video hari ini. Gue Edo. Gue Dela. Ini Mas Tatung. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Bye.